Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita gali lagi buku The Rules of Management dari Richard Templar. Fokus kita sekarang ada di aturan ke-13 yang bunyinya terima keterbatasan mereka. Nah, ini menarik. Kita mau coba pahami nih, kenapa sih menerima kekurangan tim itu bukan cuma perlu, tapi malah bisa jadi strategi cerdas. Anda pernah nggak sih berharap semua anggota tim itu sempurna? Atau minimal samalah kemampuannya? Kayaknya sering ya. Nah, Templar punya pandangan yang agak beda soal ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi inti aturan ke-13 ini cukup mengejutkan sebenarnya. Dia bilang, kalau kita semua sama, kita nggak akan bisa kerja sebagai tim. Kita semua akan jadi pemimpin atau ya semua jadi pengikut. Iya, ini menarik banget karena melawan intuisi umum kan. Biasanya keterbatasan itu dilihat sebagai ya kelemahan, sesuatu yang harus diperbaiki. Betul. Tapi Templar justru bilang, hey, keterbatasan ini yang bikin kita butuh satu sama lain. Kalau semua orang jago di semua hal, ya buat apa ada tim? Nggak perlu kolaborasi. Jadi keterbatasan itu justru fondasinya ya, bukan bug-nya. Bisa dibilang gitu, keterbatasan satu orang itu justru membuka ruang buat kelebihan orang lain. Saling melengkapi jadinya. Oke, masuk akal. Tapi kan menerima keterbatasan itu kadang susah ya. Apalagi kalau kita khawatir, wah nanti dia salah gimana, nanti gagal gimana. Gimana Templar mengaitkan ini sama kepercayaan? Kayak di aturan 25 itu soal miliki dan tunjukkan kepercayaan pada staf Anda. Nah ini nyambungnya ke situ, penting banget. Aturan 25 itu kuncinya. Analoginya Templar soal staf yang kadang mogok kayak mesin itu, bukan berarti kita harus jadi mandor yang ngawasin terus. Justru sebaliknya. Menerima kemungkinan mogok atau keterbatasan itu, ya bentuk kepercayaan. Kita percaya mereka bisa, tapi kita juga realistis. Jadi fokusnya geser ya, bukan ke memperbaiki orangnya. Tepat. Fokusnya ke pengelolaan proses. Gimana kita desain kerjaan, sistemnya, supaya keterbatasan itu nggak jadi penghalang besar. Malah, keunikan tiap orang bisa keluar. Ini kan sejalan juga sama aturan 12, biarkan mereka membuat kesalahan. Ya namanya manusia, ada batasnya, pasti bisa salah. Ah, iya. Biarkan salah sebagai bagian dari belajar. Betul. Kan ada pepatah Tiongkok itu. Kasih tahu aku ingat sejam. Tunjukkan, aku ingat sehari. Tapi biarkan aku kerjakan, aku ingat selamanya. Memberi ruang itu inti belajarnya. Jadi, sistem kerja yang baik plus ruang untuk belajar dari kesalahan. Oke, dan ini nyambung ke ide bahwa perbedaan itu justru kekuatan tim ya. Kayak di aturan 26, perbedaanlah yang membuat tim hebat bekerja sama secara efektif. Benar sekali. Justru karena beda-beda itu, tim jadi kuat. Ada yang analitis, ada yang kreatif, ada yang jago komunikasi. Lengkap. Konsekuensinya, gaya manajemen kita juga nggak bisa satu untuk semua dong ya. Harus fleksibel. Harus. Itu dia. Aturan 28 kan bilang, sesuaikan gaya Anda dengan setiap anggota tim. Nggak bisa kita samain cara ngasih pujian ke orang yang introvert sama yang ekstrovert misalnya. Beda pendekatannya. Perlu kenal tim kita lebih dalam berarti ya. Pasti. Dan penerimaan keterbatasan ini berlaku dua arah loh. Buat manajer juga, ingat aturan 31, jangan berharap bisa melakukan pekerjaan mereka. Anda rekrut mereka karena keahlian mereka, bukan. Iya juga ya. Jadi, menerima keterbatasan tim itu artinya juga sadar sama keterbatasan diri sendiri sebagai manajer. Kita nggak bisa dan nggak perlu kuasai semua kerjaan mereka. Ini kan sejalan juga sama aturan 97. Lakukan satu atau dua hal dengan baik dan hindari sisanya. Fokus pada kekuatan kita, termasuk kekuatan manajerial. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Intinya, Templar ngajak kita bangun tim yang realistis. Bukan tim impian yang isinya orang super semua. Tim yang kekuatannya justru datang dari campuran kelebihan dan, yaitu tadi, keterbatasan anggotanya. Dan dasarnya harus kepercayaan. Betul banget. Menerima keterbatasan itu bukan tanda kita manajer yang lemah atau pasrah loh. Sama sekali bukan. Itu justru strategi yang cerdas. Kenapa? Pertama, ini membebaskan Anda dari micromanagement. Nggak perlu ngurusin detail terus-terusan, capek kan? Haha, iya juga. Kedua, ini bangun loyalitas. Staf itu merasa dihargai apa adanya, dipercaya, itu kuat banget efeknya. Dan ketiga, yaitu tadi, kita bisa memanfaatkan keragaman tim secara maksimal. Bahkan area yang kurang, itu bisa jadi potensi kalau kita kelola dengan benar. Menarik sekali. Nah,
Sebagai penutup, kita coba dorong sedikit lagi ya pemikiran ini. Templar bilang terima keterbatasan. Tapi gimana kalau kita nggak cuma nerima pasif gitu aja? Gimana kalau kita malah secara aktif mencari tahu keterbatasan itu? Ini pertanyaan buat refleksi Anda. Bagaimana Anda bisa mulai mengidentifikasi keterbatasan tim Anda, bukan sekedar sebagai kelemahan yang perlu ditoleransi, tapi mungkin sebagai area unik yang kalau dikelola dengan cerdik, justru bisa jadi sumber keunggulan yang tak terduga buat tim Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.